yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, Bapak Rektor Abang Kepentingan LC Jamaah, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Filsafat Agama, Bapak Dr. Rizwan Hamdan, MA, yang terhormat Bapak Direktur Institut Evaluasi, Bapak Al-Tos MPD, Bapak Hussein. Di sini ada Bapak Dr. Muhammad Jalil selaku besar TP, juga ada Bapak Dekan Teddy, Bapak Dr. Dede Rahman, dan lagi juga yang sangat saya hormati Bapak Direktur Pasca, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni. Bapak Ibu dosen semua yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, mulai dari mahasiswa Fakultas Agama, Filsafat Agama, kemudian juga ada mahasiswa Pasca, juga ada mahasiswa TP, saya juga tahu, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Saya akan mengawali dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa Nabi, seorang Nabi, kita semua tahu Nabi itu jumlahnya 124.000. Dari 124.000 itu yang jadi Rasul hanya 350. Dari yang 350 itu yang wajib kita tahu hanya 25, karena itu tercantum di dalam kitab suci. Dari 25 itu kemudian diperas lagi, hanya ada 5 yang ulul azmi. Dari 5 yang ulul azmi itu masih diperas lagi 1 yang terbaik, yaitu suri Taurat dan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Berangkat dari situ, ketika saya melihat bahwa Nabi itu berjumlah 124.000, itu artinya kalau dibagi di dunia ini, itu paling tidak 5 atau 10 atau bahkan 100 Nabi itu barangkali yang bisa cumondo, artinya bertempat di tanah Jawa, bisa jadi. Sehingga dari situ kemudian saya punya pemikiran bahwa di tanah Jawa ini sesungguhnya ada bekas-bekas ataupun ajaran-ajaran yang itu sesungguhnya berasal dari Nabi. Maka kemudian dimanapun di tanah air ini, utamanya di Jawa, ini kemudian sangat terkenal adanya kearifan lokal. Nah, berangkat dari kearifan lokal inilah saya kemudian mengangkat ajaran moral yang bisa kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup sekaligus tuntunan hidup bagi kita untuk meluruskan tingkah laku perilaku yang selama ini kemudian memang perilaku yang menyimpang itu bisa kemudian diluruskan dengan ajaran moral. Nah, dari situlah kemudian saya melihat adanya kearifan lokal itu salah satunya adalah wayang kulit. Kalau di Jawa ini disebut dengan ringgit purwo. Ringgit purwo itu kalau kita kaji dari sisi bahasa, ringgit, kata ringgit itu dari Sunan Giri Singkangkir. Artinya apa? Artinya bahwa ringgit itu adalah produk dari Sunan Giri. Nah, kita tahu
Sunan Giri, kemudian ada Sunan Gunung, dan juga ada Sunan Kalijogo. Ini adalah tokoh-tokoh Sunan Walisongo yang kita kenal sebagai tokoh wali yang kemudian banyak menciptakan kearifan Betawi, baik mulai dari tembang-tembangnya dan seterusnya. Nanti insya Allah saya juga akan tembang. Kemudian disertasi saya yang kemudian sudah dijadikan sebagai buku, ini sungguhnya sudah lama sekali, dan menurut saya buku saya ini sederhana sekali. Jadi kalau tadi Pak Rektor itu kalau diskusi jangan bedah disertasi lah, karena disertasi itu terlalu tinggi untuk mahasiswa. Tapi saya tidak, karena disertasi saya ini sangat sederhana, tetapi tetap saya hargai sebagai sebuah disertasi. Karena apa? Karena perjuangan. Perlu sedikit saya cerita ketika membuat disertasi ini. Jadi saya menyelesaikan S3 itu dalam waktu yang cukup lumayan lama. Jadi tradisi di Jogja itu termasuk lama, karena saya di kelasnya Pak Rektor, ya. Pak Rektor itu angkatan 99, saya angkatan 98, saya angkatan 99, jadi 1 tahun dari bawah. Kemudian beliau Pak Rektor itu juga 10 tahun kalau tidak salah baru bisa menyelesaikan S3. Sama, ternyata saya juga sebagai adik angkatan juga ikut-ikut, ya, ikut 10 tahun. Saya tidak tahu nih nanti Pak Didi juga. Nah, kita doakan Pak Didi cepat selesai. Nah, jadi sebenarnya yang saya lihat itu perjuangan itu untuk menyelesaikan studi. Sangat jarang saya kira, sangat berbeda jauh dengan tradisi yang ada di IAIN Gunung Agung. Saya berharap nanti mahasiswa yang hadir ini nanti sebagai kelompok apa? Kelompok tradisi keilmuan yang ada di Jogja, utamanya dalam penghormatan terhadap guru. Jadi taklim ta'lim terhadap dosen ini saya harapkan untuk lebih ditingkatkan. Jadi satu saja cerita yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, bahwa saya waktu menyelesaikan disertasi itu pada tahun 2007 itu pernah sekali itu janjian dengan promotor saya, Profesor Marsono dari Sastra GM. Itu janjian jam 1 siang. Nanti kamu ketemu di kantor saya, kata Profesor Marsono. Setelah waktu itu adalah hari Jumat. Kemudian saya berangkat dari Gunung Agung itu jam 12 malam. 12 malam. Kemudian sampai Jogja itu masih pagi, masih subuh. Saya kemudian istirahat di tempat teman saya, karena hari Jumat, maka sekaligus saya itu Jumatan di rumah saya. Waktu Jumatan itu sama sekali saya tidak khusyuk di dalam Jumatan, karena saya punya janji dengan Profesor Marsono itu jam 1. Kebetulan di Jogja itu yang namanya khotbah itu panjang gitu, jadi kok ramai-ramai sampai jam 12:30 lebih 5 menit itu baru selesai khotbah. Kemudian ditambah sholat, ya 5 menit lah sholat. Saya langsung keluar dari masjid itu sudah jam 12:30 lebih 10 menit, artinya jam 1 kurang 20 menit. Saya ambil sepeda motor teman saya itu, saya langsung ke kampus. Kebetulan yang perjalanan dari rumah teman saya sampai kampus itu waktu itu padat sekali, ditambah lampu merah lagi. Jadi saya sebenarnya ingin mengusulkan lampu merah itu dilangi, banyak sekali lampu merah. Ya Allah, sampai kampus di UGM itu jam 1 lebih 5 menit. Saya langsung ke ruangan. Apa yang saya jumpai ternyata pintunya itu sudah terkunci. Saya
sampai setengah 3 sore saya baru berani ngebel beliau. Prof, ini saya sudah sampai ruangan jenengan, saya ingin kepanggil jenengan. Jadi saya selalu berbahasa Jawa harus begitu. Kemudian beliau katakan, tadi jam 1 kamu di mana? Saya tadi jam 1, maaf Prof, waktu jam 1 tadi saya masih di lampu abang hijau di sebelah utara UGM. Ya sudah, kalau begitu besok janjian lagi. Padahal saya berangkat dari Tulungagung. Waktu itu saya sempat nangis waktu itu. Nah itu salah satu pengalaman. Dan setiap kali ketemu dengan beliau itu ya harus tepat. Saya tidak tahu kalau mahasiswa dia bagaimana. Saya mencoba untuk selalu mentradisikan kepada mahasiswa untuk tepat waktu. Baik, itu cerita yang kemudian mengapa ini harus saya hargai disertai saya. Kemudian kegelisahan akademik saya ini yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah ringkasan, jadi abstrak dari disertasi moral Islam dalam makna ilmu suci. Yang pertama, mengapa harus itu penting. Dimo atau kalau doso nama atau nama lain dari itu orang menyebut bisa Batudoro, bisa Brotoseno. Jadi kalau di Tulungagung itu kalau pemuda-pemuda itu lebih mengenal Brotosenonya. Kenapa? Karena sebagai merek Brotoseno ini mesti yang Brotoseno itu mesti yang. Jadi merek. Nah, mengapa saya pilih Bima? Ternyata karena Bima atau Brotoseno atau Werkudara itu di dalam Islam yang kemudian diangkat oleh para wali itu ternyata adalah simbol dari sholat. Nah ini, jadi dari sekian banyak dari sekian banyak atau dari 5 rukun Islam itu, ya itu ternyata sholat itu adalah yang paling inti dari kelimanya itu. Mengapa dikatakan paling inti? Karena ternyata yang namanya Bimo atau Werkudara atau Brotoseno tadi itu adalah satu-satunya tokoh dalam wayang yang ini memang sengaja digubah oleh para wali, satu-satunya tokoh wayang yang mampu mengsurgakan orang tuanya. Jadi orang tuanya, jadi yang namanya Pandu Dewanata dengan Dewi Manfred dan juga Kunti Tali Brotok, ini barangkali saudara-saudari juga ada yang menikmati film Mahabharata itu ya. Jadi yang mampu mensurgakan orang tuanya itu satu-satunya yang ada Bimo itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bimo itu adalah sebagai simbol toleransi yang paling ujung, paling mentok, paling pokok, paling puncak. Toleransi paling puncak itu ada dalam Bima atau simbol dalam sholat. Mengapa begitu? Karena ternyata kalau kita perhatikan di masjid itu orang yang datang pertama kali biarpun itu masih semester 1 dia terus datang di sholat pertama. Kemudian yang datang lagi kemudian yang semester 7 misalnya, ya tetap kalau memang datangnya belakang ya di sholat. Yang datang kemudian Pak Rektor misalnya, karena Pak Rektor datangnya terlambat, ya tetap pulang. Itu sholat. Itu simbol sholat. Jadi ini luar biasa. Ini sampai kemudian di dalam level pewayangan ini yang namanya Bima ini tidak pernah mampu basa halus, basa kromo dan di dalam. Mengapa? Ya karena itu tadi dia tidak. Jadi terhadap siapapun dia itu menganggap sejajar. Jadi itu cocok dengan ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu ketakwaannya. Itu dimaksud. Nah, kemudian kegelisahan akademik apa yang kemudian saya angkat di dalam latar belakang masalah misalnya latar belakang masalah itu. Ini saya sebutkan bahwa penelitian yang berjudul Moral Islam dalam Lakon Bimo Suci ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademik. Ini saya ambil bahasa ini adalah Amin Abdullah. Jadi Amin Abdullah itu selalu mengatakan kegelisahan akademik kamu itu apa? Harus dicari dulu kegelisahan akademik.
harus dicari dulu masalah. Itu rumusan di dalam latar belakang. Kegelisahan akademik saya adalah tentang adanya kecenderungan merosotnya atau dekadensi moral yang melanda kepribadian umat manusia secara umum. Secara kita bisa melihat bahwa dekadensi moral itu ya sudah sedemikian parah gitu. Jadi ada seorang ibu yang sesungguhnya dengan susah payah melahirkan anaknya, tapi begitu lahir langsung dibunuh. Kenapa? Ya karena sebagai akibat dari pergaulan bebas dan seterusnya. Sudah, kalau yang itu tidak saya ceritakan karena saudara-saudara semua lebih tahu tentang itu. Jadi yang terkait dengan dekadensi moral. Kemudian pada sisi yang lain, jadi satu sisi kecenderungan merosotnya dekadensi moral itu terus meningkat. Sementara pada sisi yang lain di Nusantara ini saya katakan tadi banyak terdapat sumber moral. Mengapa banyak terdapat sumber moral? Ya karena itu tadi saya meyakini bahwa di Pulau Jawa ini tentunya dulu itu banyak para nabi, gitu. Jadi tidak hanya kemudian nabi itu hanya di Arab saja. Jadi di tanah Jawa sekalipun itu ada para nabinya yang 124.000 di antara 124 itu. Sehingga sumber moral yang ada di Nusantara ini sungguhnya banyak. Seperti agama, saya katakan seperti agama dan karya-karya adiluhung bangsa. Karya-karya adiluhung bangsa itu reanya adalah bisa karya-karya sastra seperti Serat Widatama, Ulang Sungguh dan seterusnya. Yang barangkali ini semua masih asing di telinga adik-adik mahasiswa. Dia pernah dengar istilah Ulang Sungguh? Ya masih jarang gitu ya. Nah, jadi banyak sekali sesungguhnya ajaran adiluhung bangsa itu. Nah, dalam konteks inilah, menurut saya, dalam konteks inilah lakon-lakon wayang sebagai sebuah karya seni dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ajaran moral yang perlu dikaji dan sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah tuntunan bagi kehidupan manusia. Lakon Bimo Suci mengandung ajaran tentang pengalaman spiritual puncak dalam kehidupan rohani, yaitu ajaran tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi ada di dalam Bimo Suci. Artinya apa? Artinya sesungguhnya ketika kita melihat Sang Bima itu melihat Dewa Ruci. Dewa Ruci itu dewa yang kecil itu ya, gambaran sebagai Tuhannya yang kecil itu kemudian Sang Bima ini dapat menyatu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu adalah simbol bahwa seorang itu ketika ingin dekat atau bahkan menyatu dengan Tuhannya, itu tidak ada jalan lain kecuali harus melalui Bima, harus melalui Brotoseno ini, harus melalui Bendoro ini. Artinya apa? Harus sholat, atau dengan kata lain harus melaksanakan syariat. Jadi tanpa syariat, ini perlu adanya penekanan, tanpa adanya syariat mustahil kita itu bisa dekat dengan Tuhan kita. Itu ajaran dari Bima Suci. Itu latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya yang saya angkat berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengapa wayang ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral? Mengapa harus wayang? Yang kedua, bagaimana hubungan antara moral Islam dengan moral Jawa? Karena apa? Karena kita tahu ternyata ketika Islam datang itu sudah ada kearifan lokal tadi, budaya Jawa itu tadi. Jadi Islam datang, ternyata oleh Jawa itu boleh saja kan, silakan datang. Tapi kemudian ini kami rangkul, kemudian kami warnai Islam itu dengan Jawa. Yang ini kemudian kalau di dalam istilah budaya, filsafat budaya, ini adalah akulturasi budaya. Nah, salah satu bentuk dari akulturasi budaya itu adalah sinkretisme itu. Jadi ada sinkretisme antara
Islam dan Jawa. Yaitu itu nanti materi kuliah. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa saja sesungguhnya pesan moral Islam yang terkandung di dalam Bima Suci. Nah, sementara yang ketiga, mengapa ajaran monisme menjadi prinsip dalam lakon Bima Suci? Ajaran monisme, wihdatul wujud, penyatuan, manunggaling kawula Gusti, curiga mancing waronto mancing curiga. Jadi curiga itu keris mancing warontonya itu menyatu antara hamba dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi rumusan masalahnya. Kemudian metode yang saya pakai di dalam penelitian itu sesuai dengan bentuk dan sifat penelitiannya, yaitu suatu tinjauan filosofis teoritis yang lebih memfokuskan pada kajian kepustakaan. Maka jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau literary revision, karena saya memang mengkaji langsung kepada lakon perdalangan dengan judul Bima Suci itu. Dengan membaca serat perdalangan lakon Bima Suci karya Ki Anom Soekarno sebagai data primer, saya katakan karya Ki Anom Soekarno ini sebagai perdalangan lakon Bima Suci ini termasuk bentuk karangan. Jadi di dalam wayang itu ada empat babak, ada empat cerita, ada empat bentuk. Yang pertama adalah bentuk pakem. Bentuk pakem itu misalnya Ramayana, Mahabharata, kitab Ramayana, kitab Mahabharata, ya, terus Purwowono. Itu semua adalah pakem, itu bentuk pakem. Yang kedua, ini jenis wayang itu jenis lakonnya itu adalah carangan namanya. Carangan itu dari kata cara. Carang itu pang. Jadi saudara tahu bahwa bambu itu ada pang itu apa bahasa Indonesia? Batang. Nah, itu carang, namanya carang. Jadi lakon carangan itu adalah sumbernya dari lakon tadi itu, dari pakem, tetapi kemudian ada banyak tambahan. Nah, ini namanya carangan. Kemudian bentuk yang ketiga, lakon pewayangan itu disebut dengan gubahan. Yang namanya gubahan, kalau gubahan itu hanya mengambil namanya saja. Namanya itu dari tokoh-tokoh wayang Purwo itu apa nih? Wayang Purwo. Tetapi ceritanya itu sudah dibuat sedemikian rupa menyimpang dari pakem. Itu namanya gubahan. Begitu. Kemudian yang terakhir itu cerita wayang disebut dengan karangan. Jadi ada pakem, ada pakem, ada gubahan, ada carangan, ada gubahan, ada karangan. Untuk karangan ini namanya sudah tidak menggunakan pakem dalam pewayangan, ceritanya juga sudah semaunya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk lakon pewayangan. Nah, ini saya mengambil lakon carangan karya Ki Anom Soekarno sebagai data primer dan juga karya lain yang berhubungan dengan masalah sebagai sumber sekundernya. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan analisis struktural dan semiotik. Jadi analisanya adalah analisa semiotik, simbol-simbol. Kemudian juga tanda-tanda. Di samping semiotik juga simantik. Sementara pembacaan terhadap teks dilakukan dengan cara heuristik dan hermeneutik. Heuristik dan hermeneutik ini istilah-istilah yang jarang kita dengar di masih sama jarang dipakai kecuali Pak Akol dan Pak Rektor, juga Pak yang lain, bapak-bapak yang lain. Heuristik dan hermeneutik. Telah heuristik itu untuk mendapatkan kejelasan makna serta alur ceritanya, itu heuristik. Sedangkan telah hermeneutik untuk menemukan nilai moral yang terkandung di dalam lakon Bima Suci. Ini metode penelitian yang saya gunakan. Nah, sekarang hasilnya
terakhir itu hasil. Untuk hasilnya, bahwa hasil temuan pertama dari penelitian ini adalah alasan mengapa wayang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Pertama, karena wayang telah membuktikan diri sebagai sebuah karya seni yang banyak digemari oleh banyak orang, mulai zaman Erlangga hingga saat ini. Bahkan saudara-saudara kalau mencermati betul, IAI dan Gunung Agung 3 tahun terakhir ini itu selalu nanda wayang. Luar biasa. Tepuk tangan. Kata Pak Rektor apa? Ini upaya mengundang manusia sebanyak ini dengan biaya yang paling murah. Luar biasa. Yang datang, tak terhitung, tak terhitung. Jadi banyak sekali. Kemarin waktu Petro jadi ratu itu juga luar biasa. Jadi itu yang pertama, sangat digemari sampai saat ini. Bahkan kalau adik-adik mahasiswa ini mau main-main ke warung-warung CT, orang-orang tua itu, ya terus ning wayangan, selalu yang wayangan. Artinya apa? Itu memang sangat digemari. Yang kedua, temuan yang kedua adalah karena bentuk dakwah kultural itu dipandang sebagai bentuk dakwah yang paling tepat dibandingkan dengan bentuk dakwah yang lain. Mengapa? Karena dakwah kultural itu adalah dakwah yang bahasa Jawanya itu ngemot. Apa itu ngemot? Bukan ngemot ya? Bukan ngemot. Apa yang ngemot? Mampu menampung. Jadi dakwah kultural itu mampu menampung seluruh ajaran, seluruh lapisan masyarakat. Itu ngemot namanya. Jadi itu dakwah kehebatan dari dakwah kultural. Dipandang sebagai bentuk dakwah yang paling tepat dibandingkan dengan bentuk dakwah lain. Kemudian yang ketiga, karena sifatnya budaya itu lentur dan terbukanya wayang untuk sebuah interpretasi, sehingga siapapun dapat memasukkan nilai-nilai moral di dalamnya. Nah, dalam kaitan hal ini adalah ini yang telah dilakukan oleh para wali. Mengapa? Menurut penelitian saya, hasil penelitian saya ini, semula yang namanya lakon Bimo Suci ini, itu pada awalnya adalah lakon Nawaruci. Aslinya itu Nawaruci dari India, itu Nawaruci. Tetapi di dalam Nawaruci itu yang namanya Drupadi itu kan punya suami 5. Suaminya 5, jadi poliandri, bersuamikan 5. Ada Yudhistira, atau Dharmawesuma, ya. Kemudian yang kedua adalah Bima atau Brahmasena ini. Kemudian yang ketiga Arjuna atau Janaka atau Permati, ya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah Nakula dan Satima. Kelima Pandawa ini adalah sebagai suami dari seorang Drupadi, atau kalau dalam Jawa itu Drupadi, ya, Drupadi. Nah, ajaran itu kemudian langsung dipangkas ketika sudah sampai di Jawa. Ketika zaman Majapahit, zaman Demak, ya, abad ke-15, begitu ajaran Nawaruci datang oleh para wali, kemudian diubah. Poliandri itu ngomong nenek Indonesia karena Islam, gitu kan? Demak itu Islam, jadi tidak ada ajaran itu. Kalau yang beristri banyak boleh, ini alhamdulillah. Tapi maksimal yang 4, gitu. Sebagaimana Pak Rektor itu mau. Ya tidak 4 juga, atau cukup 3. Nah, itu antara lain. Jadi seperti itu. Ini tidak boleh, ajaran poliandri itu tidak boleh. Poliandri. Maka kemudian langsung di dalam ajaran di dalam lakon Jawa, ya, Ripin Purwo itu sudah tidak ada lagi poliandri. Yang ada kemudian
Drupadi itu hanya sebagai istri dari Yudhistira atau Dharmasena. Nah, setelah kemudian zaman Demak itu kemudian Nawaruci itulah kemudian digubah menjadi lakon Dewa Ruci. Ada lakon Dewa Ruci itu zaman Demak. Nah, bedanya dengan Bimo Suci itu apa? Sama-sama Bimo, tetapi yang tadi itu adalah Dewa Ruci. Dewa Ruci itu juga Bimo. Jadi orang lain saja. Tapi di latar belakangnya itu ada gambarnya Bimo itu seperti apa. Jadi ada perbedaan mendasar antara Dewa Ruci dengan Bima Suci. Di dalam Dewa Ruci ketika zaman Demak itu semangat yang muncul di dalam tradisi tasawuf dalam Islam. Tradisi tasawuf dalam Islam itu adalah konsep ittihad. Itu arti konsep ittihad, di mana seorang hamba itu dengan perjalanan yang luar biasa, dengan kesungguhan nantinya melakukan perjalanan spiritualitas, nanti akan sampai berujung kepada kedekatannya dengan Tuhan atau bahkan menyatu dengan Tuhan. Itu konsep ittihad. Itu zaman Demak. Nah, ketika Demak berakhir, sudah melewati Pajang, kemudian sampai zaman keemasan Mataram yang berpusat di Kertosuro, Surakarta, dan di Ngayogyakarta, abad ke-18. Nah, pada zaman ini sudah bukan semangat ittihad lagi, yang muncul, tetapi semangat yang muncul pada zaman Mataraman ini adalah semangat insan kamilnya Al-Halaz. Nah, ini adik-adik kemudian terpelajar, Al-Halaz sih, ya Al-Halaz itu konsepnya insan kamil. Di mana ketika seorang itu sudah sampai kepada insan kamil, nah insan kamil ini Tuhan akan dengan sendirinya memilah badan wadah seseorang yang memang benar-benar sudah insan kamil tadi itu untuk kemudian dimasuki oleh Tuhan, begitu. Atau yang dikenal dengan konsep hulul. Jadi hulul itu bedanya antara hulul dengan ittihad. Jadi kalau ittihad itu adalah usaha dari bawah, jadi minas sufla ilal a'la, gitu. Jadi datang dari bawah ke atas. Itu ittihad. Ada usaha yang sungguh-sungguh, kemudian bisa menyatu dengan Tuhan. Sementara kalau hulul tidak, hulul itu pasif. Jadi hamba itu sudah suci, benar-benar sudah suci. Lalu atau kemudian Tuhan memilih wadah atau badan kasar seorang hamba yang sudah suci itu tadi, ini kemudian masuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Qur'an ini. Itu perbedaan mendasar antara Dewa Ruci dengan Bima Suci. Kemudian temuan yang kedua memperlihatkan bahwa hubungan antara Islam dan Murawa Jawa ini menunjukkan ada hubungan imperatif. Saya katakan imperatif atau saling mewarnai. Jadi Jawa diwarnai dengan Islam juga diwarnai dengan Jawa. Jadi kalau kita itu meninggalkan, kalau kita itu sudah berani meninggalkan misalnya tahlilan, misalnya meninggalkan tahlilan, itu berarti kita sudah benar-benar sebenarnya tidak benar, tapi ada apa-apa. Kita sedang meninggalkan kearifan lokal kita. Sesungguhnya itu maksud saya. Jadi itu kan saya lebih habis dia. Jadi kalau kita meninggalkan tahlilan, ya berarti kita meninggalkan kearifan lokal kita. Nah, jadi hubungannya saling mewarnai dan tetap dalam kemandiriannya masing-masing. Jadi tetap terlihat. Kemudian lanjutan temuan yang ketiga adalah
memperlihatkan bahwa ajaran monisme dijadikan sebagai prinsip dalam ajaran lakon bimo suci, karena ajaran tersebut merupakan pengalaman spiritual puncak yang menggambarkan adanya manunggaling kawula Gusti. Nah, ini sedikit saya ingin menjelaskan terkait dengan ajaran monisme dan juga manunggaling kawula Gusti. Itu terkait dengan Al-Ghazali. Jadi Hujjatul Islam Al-Ghazali 1111, beliau meninggal abad 12 berarti. Beliau di dalam Ihya-nya maupun juga di dalam mungkin Menobdolannya itu ketika melakukan pencarian metode yang paling tepat untuk keselamatannya, akhirnya dia mengambil jalan tasawuf. Yang perlu kita pahami, ujung dari ajaran tasawufnya Al-Ghazali itu adalah makrifat. Ujung perjalanan tasawuf Al-Ghazali itu sampai pada makrifatullah, yang kemudian inkisyafu, jadi inkashaf. Jadi dalam posisi tabir itu tersingkat, jadi buka begitu ya. Itu siapa? Al-Ghazali. Nah, sesungguhnya kalau kita mau memperhatikan lebih jauh apa yang dialami oleh Al-Ghazali sebagai pengalaman spiritual puncaknya itu tidak lain juga adalah manunggaling kawula Gusti. Artinya apa? Sangat dekatnya atau bahkan menyatunya Al-Ghazali dengan Tuhannya itu kemudian dibahasakan dengan makrifat itu, yang kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi itu berani ittihad atau juga hulul menurut Al-Halal sendiri. Tetapi Al-Ghazali hanya sampai kepada makrifat. Mengapa begitu? Karena ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, ilmu yang paling tinggi, yang paling berharga, yang paling puncak dari segala ilmu itu adalah ilmu laduni atau ladun hakim. Jadi ilmu yang langsung datang diserahkan oleh Tuhan langsung kepada diri. Nah, itu tidak lain adalah apa yang telah dialami oleh Ibnu Arabi, apa yang telah dialami oleh Al-Halas. Itu antara lain. Hanya kemudian Al-Ghazali ini karena tadi banyak disampaikan oleh Pak Rektor, Al-Ghazali itu juga sebagai seorang filosof gitu ya. Meskipun pernah saya itu sempat agak kemudian ditolak oleh peserta seminar ketika bedah buku di Trenggalek itu ada mahasiswa dari pesantren, tapi bukan mahasiswa yang mengaku. Dan pesantren itu langsung siapa itu Aristoteles? Saya nggak kenal itu, kafir itu. Saya dapat saya dengan saya sempat juga ya sempat juga repot saya ini. Akhirnya saya katakan, ini jenengan berlalu benar-benar. Kayak Al-Ghazali bercatus semua. Bercatus ya Al-Ghazali. Wah, itu Hujjatul Islam itu imam saya di dalam tasawuf kan gitu. Terus saya katakan, saudara sudah baca kamu tinggal dolarnya Al-Ghazali? Karena dirinya sudah, kalau belum ya sudah. Kalau belum, tolong buka mungkin penampilannya Al-Ghazali itu di halaman 40 sampai 42 saya katakan. Di sana Al-Ghazali itu menyebut nama Aristoteles dan Plato. Artinya apa? Artinya kamu jenengan itu beriman kepada Al-Ghazali, sementara dengan apa yang diucapkan oleh Al-Ghazali, cinta antara Al-Ghazali itu berarti rata-rata. Ini termasuk cewek-cewek ini ya mahasiswa-mahasiswi. Ketika sang umbang mahasiswa-mahasiswa itu mengungkapkan kata-kata cinta, kata-kata manis, tetapi itu tadi ada salah satu yang kemudian tidak ditepati, berarti cintanya itu orang menanda. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, temuan terakhir adalah bahwa
pesan moral Islam yang terkandung di dalam Bimo Suci itu secara garis besarnya itu ada 4. Yang pertama adalah syariat. Jadi syariat, jadi lagu fisik, ibadah fisik syariat. Ya, syariat, ketentuannya, norma-normanya. Kemudian yang kedua adalah tarikat. Jadi ada perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah hakikat di dalam bahasa Bimo Suci itu, dan yang keempat adalah ma'rifat. Yang di dalam konsep Jawa, kalau kita buka Mangkunegoro 4 Widatama, kita buka Widatama ya. Kalau Mangkunegoro 4 itu ulang rem. Di dalam ajaran Widatama bisa disebutkan juga adanya sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, dan sembah rasul. Keempat ini ya sesungguhnya identik dengan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, dari temuan inilah sesungguhnya saya bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya di Jawa itu tadi, kembali ke yang pertama tadi itu, ternyata dulu banyak juga nabinya yang hadir di tanah Jawa. Jadi sesungguhnya kalau kemudian kita mengkaji Islam itu sekarang yang dijadikan panutan, yang dijadikan contohnya apa, kemudian harus Timur Tengah, tidak sesungguhnya. Kita jawabannya harus tegas tidak. Mengapa? Karena ternyata 5 hari terakhir ini atau 3 hari terakhir kemarin itu ternyata Amerika itu berani telah melakukan pembombardiran terhadap Yaman. Itu kan mengerikan kan? Wah, kok jangan lagi. itu antara lain. Jadi sesungguhnya kita cari kearifan lokal itu. Nah, dari sinilah keempat ajaran ini saya katakan dapat dilaksanakan oleh seseorang dan akan sampai kepada derajat insan kamil atau manusia sempurna. Ketika sudah menjadi manusia sempurna, ini yang paling terakhir. Ketika sudah menjadi manusia sempurna, ketika sudah menyatu dengan Tuhannya, Sang Bima, ketika sudah menyatu dengan Dewa Ruci, toh akhirnya juga tetap kembali kepada manusia. Ketika Brotoseno atau Werkudara ketemu dengan Dewa Ruci di dalam lakon Dewa Ruci itu, toh kemudian dia tetap kembali kepada keluarganya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu sudah mengalami pengalaman spiritual puncak, toh tetap harus bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi apapun kehebatan seseorang itu, kalau sendirian itu ibadahnya 40 tahun, itu ibadah sendirian itu masih bisa dikalahkan dengan 1 jam, tetapi sabar di tengah-tengah masyarakat. Nah, semoga kita ini yang jelas-jelas hidup di masyarakat, musuh masyarakat luas di kanan kiri kita semua, kita itu adalah bagian dari pelopor perubahan, pelopor dari sesuatu yang terus membaik. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum